Selamat sore, salam suka-sukamu Tuhan, sahabat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Saya ada di satu tempat di danau atau ya tempat pemancingan luar biasa, bagus indahnya sambil saya ngopi. Nah, tadi beberapa saya berbagi dengan orang-orang yang di jalan dan ketemu dengan orang-orang yang di sekitar sini. Kenapa? Menjadi satu pelajaran hari-hari ini bahwa kita harus bergerak dalam rencana Tuhan. Bab itu saya katakan bukan sekedar bahwa kita hanya memberi, tapi kita punya visi bahwa menceritakan bahwa kasih Tuhan, bahwa Yesus pun mengasihi mereka. Bapak Ibu, sahabat suka-sukamu Tuhan dimanapun berada, di siang atau menjelang sore hari ini saya akan mengambil satu kebenaran firman Allah dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Allah berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan yang harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya percaya ini adalah satu hal yang menjadi satu pelajaran buat saya. Ini adalah satu contoh bahwa di ayat ini, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu. Artinya hari-hari ini saya katakan bahwa dengan keadaan COVID-19 mempengaruhi keadaan kondisi situasi yang ada. Ada banyak orang yang bisa frustasi dengan keadaan situasi yang ada. Saya ada di satu tempat ini sambil melihat pemandangan dan melakukan segala sesuatu. Karena saya percaya bahwa ketika saya melakukan segala sesuatu, saya percaya adalah itu kerinduan Tuhan. Bahwa hidup ini harus menjadi berkat. Tidak ada alasan saudara bahwa saya kan ini juga alami dengan COVID-19. Saya juga mengalami pengaruh dengan keadaan ekonomi. Tapi saya katakan bahwa hari ini firman Allah datang buat kita menjadi bagaimana kita peduli, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita berbuat sesuatu menceritakan kebaikan Tuhan. Firman Allah di tadi berkata lebih baik memberi daripada menerima. Artinya memberi adalah, kalau orang dunia adalah semakin kita memberi maka kita akan semakin rugi. Tapi di dalam Tuhan semakin kita memberi, semakin kita banyak melakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa itu yang menjadi kerinduan Tuhan, bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Tadi beberapa orang saya ketemu dan berbagi dengan jemaat yang Tuhan percayakan buat kami. Saya berbagi hari-hari ini bahwa saya percaya bahwa ketika saya lakukan semuanya itu untuk Tuhan, karena saya tahu saya terlalu banyak kebaikan Tuhan yang saya rasakan sampai hari ini. Walaupun saya dalam keadaan hari-hari ini dalam pergumulan, dengan saya katakan tidak ada satupun di antara saya dan saudara yang tidak punya pergumulan. Tetapi selama kita ada di dalam dunia ini, kita punya pergumulan, kita punya masalah. Tapi kita belajar hari ini soal memberi, ya, soal memberi, ya, melakukan hari-hari ini apa yang Tuhan mau. Karena saya katakan di tempat ini bukan kebetulan saya jumpa dengan orang-orang dan sharing, ngobrol dengan keadaan situasi hari ini. Betapa orang mengalami dengan kesulitan, mengalami teriakan. Wah, bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Tapi ada beberapa hal yang saya akan belajar pada sore hari ini bagi saudara soal memberi. Memberi adalah menolong kita merasa cukup. Menolong kita menyadari cukup loh. Ternyata masih ada banyak orang yang butuh. Masih ada membuat mindset kita, pemikiran kita bahwa kita ini sudah dengan hari-hari ini. Saya katakan Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika bisa melakukan ini bukan karena satu mencari sensasi, tapi kita belajar Tuhan, benar ya Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa buat kita, bahwa Tuhan itu dahsyat. Memberi artinya membuat dalam diri kita bahwa kita ini cukup.
Orang tidak mungkin dia memberi kalau dia tidak cukup. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita punya segala-galanya, kalau kita punya harta, kita punya kekayaan, tapi kita tidak mau memberi dengan orang-orang yang ada, kita tidak mau melakukan dengan orang-orang berbuat sesuatu, ini menjadi pertanyaan. Kita punya segala sesuatu, tapi kita menahan kekayaan kita, kita menahan harta kita. Hanya kita melihat orang-orang tertentu ketika kita memberi. Tapi hari ini saya belajar dari hari ini bahwa memberi adalah sesuatu bahwa kita merasa kita cukup, bahwa Tuhan pelihara kita. Yang kedua, memberi membuat kita percaya pertolongan Tuhan. Wow, dahsyat. Saya yakin bahwa ketika saya memberi, saya percaya pertolongan Tuhan yang luar biasa nyata dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pelayanan acara suka-sukamu Tuhan. Bahwa hal yang kedua, ketika firman Allah berkata lebih baik memberi daripada menerima, artinya kita mempercayai pertolongan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan luar biasa. Bukan karena kita memberi supaya Tuhan balas sekian, seperti kita pasang podcast atau pasang harus tuntut. Tapi ketika kita memberi dengan tulus, artinya Tuhan pun tidak akan tutup mata dengan kita. Artinya kita percaya pertolongan Tuhan, kita percaya janji Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Firman Allah berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Saya percaya ketika saudara melakukan memberi, ya, dengan motivasi, sekali lagi, dengan motivasi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Motivasi adalah melakukan firman Allah. Motivasi adalah ada banyak orang yang sedang butuh, ada banyak orang sedang berteriak, ada banyak orang sedang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita memberi, kita percaya pertolongan Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, saya dan saudara pun dipelihara. Sehingga kita tidak takut memberi. Kita tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Tapi kita mulai belajar. Tadi saya katakan ada beberapa orang kami ketemu, maupun dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Kami belum bisa beribadah seperti biasa. Tapi saya bersyukur ada beberapa anak-anak Tuhan. Ada orang yang bukan saya, yang belum pernah ketemu secara fisik dengan saya, bisa membantu kegiatan suka-sukamu Tuhan. Artinya ketika dari awal saya mulai belajar memberi, bukan karena supaya mereka lihat, tapi saya percaya bahwa ketika kita memberi, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa nyata. Kita cerita bagaimana seorang janda di Sarfat, ketika Elia bagi kita melihat bagaimana dia melakukan. Seorang hamba Tuhan ini datang untuk suruh buat makanan, dia berkata tepung yang ada, minyak yang ada, tapi pada itu melakukan memberi, maka mujizat Tuhan terjadi. Tuhan cukupkan. Hal yang kedua, kenapa kita harus memberi? Karena kita percaya pertolongan Tuhan. Kita yakin Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Ketika kita melakukan firman Allah, kalau orang dunia, semakin kita memberi, semakin kita akan kekurangan. Tapi firman Allah berkata, semakin kita memberi, semakin kita menabur, bahwa berkat Tuhan sorga, BBM, berkat Bapa melimpah bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa hari ini hal yang kedua, kenapa kita harus memberi? Kita percaya pertolongan Tuhan. Kita tahu Tuhan luar biasa. Kalau itu secara logika hari-hari ini sulit, tidak masuk akal. Mau dari mana? Apalagi seorang hamba Tuhan. Tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu, orang bisa tutup di jalan ini, orang bisa begini, tapi Tuhan punya cara untuk berkati kita. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Saya katakan hari ini saya ada di tempat ini, di satu tempat sebenarnya, tapi saya punya tujuan ketemu dengan orang-orang, memberkati. Karena saya percaya, walaupun bukan harus seperti bahwa ada yang kasih sekian puluhan juta, tidak. Ada, saya katakan, ada orang satu bungkus nasi bungkus, betapa ketika dia perlu, maka dia akan bersyukur. Kalau orang yang punya makanan mewah, kalau saudara kasih nasi bungkus, biasa itu. Tapi ketika orang yang tidak punya apa-apa, hari ini sepanjang hari dia belum makan, tapi ketika dia menerima, dia akan merasa sukacita. Oh, pertolongan Tuhan. Hal yang kedua,
kita memberi, kita percaya pertolongan Tuhan akan nyata. Hal yang terakhir buat saya dan saudara pada hari ini, saya mengajak saudara. Yang ketiga, memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Yang membuat kita lebih mengenal Tuhan. Kita hal yang ketiga, saudara akan lebih tahu apa isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita akan mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan. Seketika kita bilang berkata, apa? Karena kita masuk dalam kegerakan Tuhan. Kita masuk dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah bagaimana kita membawa kabar baik, bukan membawa kabar berita buruk, tapi memberikan kabar yang baik. Artinya kita mulai mengerti, wah, Tuhan punya mau apa yang menjadi rencana Tuhan. Walaupun saya terbatas, tapi saya percaya saudara kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Ketika kita mulai mengenal, ada lagu dulu, aku mengenalmu secara. Kita akan mengenal ketika kita masuk. Kalau saudara tidak akan kenal seorang presiden, saudara tidak akan kenal seorang gubernur, saudara tidak akan kenal seorang bupati, saudara tidak kenal seorang pejabat, kalau saudara tidak akan kenal orang itu, kalau saudara tidak masuk lebih dalam mengenal siapa orang itu, begitu dengan Tuhan. Ketika kita lebih memberi, kita akan tahu apa isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan mau kita memberi. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar kita cerita kata orang, tapi apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau engkau berkata engkau mengenal Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini saya katakan di jalan, bagaimana berterima kasih Pak, terima kasih dengan apa yang lakukan. Hari ini saya katakan, Kisah Para Rasul 20 ayat berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Artinya apa yang saudara bisa lakukan, kerjakan untuk Tuhan. Karena engkau mengenal Tuhanmu. Tuhan kita bukan Tuhan yang koncudu, orang mana ada bilang. Bukan koncudu, orang pelit. Bukan Tuhan yang pilih-pilih kasih. Tapi Tuhan kita Tuhan yang suka memberi. Karena dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Haleluya. Jadi Tuhan beri dia nyawa yang dia beri bagi kita. Apalagi soal persoal. Ya, Tuhan akan menolong kita. Dari tempat ini, dari saya saat ini ngopi dengan ada bapak-bapak di sini, kita berdoa Tuhan berkati daerah ini dan lagi cari ikan semua. Wow, banyak ya Pak? Udah banyak Pak? Berapa ekor? Udah dapat? Wow, mantap. Ya, diberkati Pak. Wah, udah ngopi. Wow. Goreng. Wah, mantap. Jadi mari kita belajar ketemu dengan orang dimanapun berada, kita lakukan. Saya katakan bahwa tidak ada yang kebetulan buat hari ini saya ada di tempat ini. Tapi orang tempat ini saya belum tahu bagaimana. Tapi saya melakukan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Jadi mari mengajak saudara bergabung dalam dukunglah program kami Suka-Sukamu Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan, kami akan kerjakan untuk Tuhan. Sekali lagi, sebentar malam kita akan ketemu dalam diskusi Suka-Sukamu Tuhan bersama dengan narasumber kita Pastor Altur Manaroinson dari Jakarta, dengan tema respon menghadapi masa krisis yang ada. Kami ini tahu kalau ada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, ya. Jadi berkat dimanapun berada. Kita ada di kampung ini, satu kampung ya. Ini namanya danau apa Pak? Rawa Binong. Artinya apa Pak? Rawa Binong artinya apa? Danau. Artinya ada artinya. Rawa itu danau. Oh, danau Ring. Oh, ya, oke. Rawa itu kata Sunda. Sunda ya? Wah, enak ngopi ya. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Situ Cibinong. Oh, Situ Oke. Cibinong. Ya. Saya terima kasih. Sampai jumpa dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan sebentar malam. Sama saya Pastor Aldi. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Sampai ketemu lagi nanti malam. Tuhan Yesus berkati, dan doa kami Tuhan berkati daerah ini. Wow, dahsyat. Udah berapa ekor Pak? Sampai jumpa, dadah.
Wah, banyak ya. Itu tangkap gimana, Pak? Jaring. Jaring ya? Tangan aja. Hah? Andali tangan aja. Wih, keren. Pakai tangan? Enggak pakai jaring. Buset. Wih, Ini bapak-bapak lagi menyelam. bisa. Mereka lagi menyelam, guys. Widih, itu tangkap ikannya pakai tangan loh. Pakai tangkap, pakai ikan. Pakai tangkap, pakai ikan. Pakai tangan aja. Wih, keren. Si bapak tadi angkat itu. Ya, oke. Ngopi, Pak. Ngopi, ayo Pak, ngopi. Yo, ngopi, Pak. Bu, saya bayar, Bu. Ngopi, Bapak. Yo, Pak. Ngopi, Pak. Ngopi. Ngopi. Bu, ngopi. Nanti saya bayar. Pak, nanti saya bayar, Pak. Oh ya. Siap, bayar. siap, gampang. Semua. Oh. Ini keren. Wih, keren. Berapa dalam, Pak? Berapa meter? Wih. Bu, ngopi kata. Nanti saya yang bayar. Wih, keren ikannya. Itu ditangkap cuma pakai tangan itu ya. Saat nama lo belum dalaan. Oh. Hebat, keren. Ini si bapak tangkap ikannya pakai tangan. Ini ada ikan apa aja, Pak? Gabus, patin. Ini sengaja dilapas atau Tadinya. Sekarang mau bebas. Oh, udah bebas ya? Tadinya udah ada lepasan. Ikannya. Kan belum peliharaan lagi belum. Oh gitu. Kalau ini punya siapa? Desa atau Ini mah aset desa. aset desa? Oh, sedesa ya? Yang Dari zaman dulu. Iya ya. Dulu ke sono separohnya sawah. Sawah. Oh iya, masih pada itu di situ. Dulu waktu zaman saya masih balak kerbau. Ya. orang mana? Ini apa? Ini markisan nih bapak ini baik sekali diambil dari pohonnya guys. Wah. Wih keren banget. Enak. Ini, Belum. Enak. enak banget ya. Ini markisa apa Paris ya? Ini matangnya biasa nih. Oh kalau matang begini. Matang bener Oh iya matang bener ya. Waduh, ini enak. Ini Pak, bapak benar. kasih ini. Nggak terlalu- Enak yo. Kalau saya doyan asam. Si bapak yang tangkap, bapak yang ambil langsung dari pohon loh. Nih. Pohonnya nih guys. Guys, Ini keren banget, Guys, ini aduh. karena Baik kita banget bapaknya ya. Kasih nih mau bawa pulang. Oh. Nih, wih keren. Si bapak makan. Belum. Halo Ci Sian, Kak Adri apa kabar? Ini Ini Ci Amil ada di perkampungan di di sini. kampung udah jadi keluarga di sini ya, Pak ya. Kita Terus dimanapun jadi keluarga. Dikasih ikan, dikasih apa nih? Markisa Paris. Langsung dari pohon, baik sekali loh hari gini loh. Ini yang Ternyata Markisa Parisnya, ini ternyata ini yang masih apa ya? Yang pelan-pelan nih. wow. Ini apa? Ini yang masih baru dipetik. Ini Lagi yang dong. matengnya. Baik sekali Kamu mau bapak itu. Bagi dong. Ci, apa kabar Ci? Ini Tetap sehat, tetap semangat Ci. udah Salam Cisan. untuk Koko dan Fani dan cucu-cucu Ci. Wah. Ini udah masak ya, Pak? Itu enak banget ya. Wah. Ih, jatuh-jatuh. Hmm. Ini soalnya berkat anak soleh nih dapat. Berkat anak soleh. Nih, dikasihin. Bapak baik banget loh. Terima kasih bapak-bapak yang baik. Udah dikasih. Dapat. Saya ada di danau. Makasih, Pak. Kasih. Ini lagi. Wow. Nah, ini dapat nih. Baik sekali mereka. Aduh. Enak. Nih guys. Nah, dapat ikannya langsung ditangkap. Ini Nggak pakai apa alat, pakai tangan. Kayaknya 1 kilo lebih ya itu ya. hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo dikasih dong. Terima kasih orang-orang yang luar biasa. Hasil dari dapat ikannya langsung ditangkap. Nggak pakai apa alat, pakai tangan. Benar. Keren banget loh. Ini- Keren banget. Ini hari ini Dapat berapa kita ya? Langsung dari pelajaran pohonnya. Dari pohon. 4 ya?
4. 2 kamu makan, 1 di bawah. Lagi dicari saudara. Wah, guys, tahu nggak guys? Lagi dipetik. Masih sementara petik. Tuh bapak lagi petik. Lagi petik gitu ya. Saudara, Baik lihat. sekali dia. Kita Itu lihat bapak. ketika kita memberi dengan Tuh, padahal motivasi kita yang lagi benar. hot pak di sini. Tuhan Ya. punya bentuk. Puji Tuhan, Ci, luar biasa, kabar baik. Kita belajar Tuh bapak, bahwa tidak ada bapak itu motivasi. tunggu, ini kamera amatiran. Dia nggak tahu lagi siaran langsung nih. Tuh bapak lagi petik ini. Bapak baik sekali. Udah dikasih apa namanya? Ikan. Hampir 2 kilo. Padahal kita di sini teriak-teriak ke bawah khotbah. Lagi teriak-teriak khotbah, muncul apa namanya? Muncul orang dari dalam laut, dalam danau. Nggak tahu lagi tangkap ikan. 1 kilo Wah, dia ini dapat. bapak ini. Dia Wow. kasih baik sekali Nampak. bapak. Makasih Pak. Waduh. Aduh, terima kasih Waduh. banyak. Guys lihat. Wah, ini Babe, saya babe. dikasih terus. Ya. Babenya baik sekali. Saudara lihat Ini ya. masih bacain Nih. kasihan. Nah, Nih. guys. Cukup Pak, cukup. Ini Udah, ini Pak. udah enak banget Aduh, ini. udah. Nanti bawa bikin nih. Ini Ih, saya makan sendiri. Enak Bu, makasih ya. Hah? Langsung dimakan saya Bu. dua dimakan. Ini ibunya di Saya belakang. doyan asam. Ibu di belakang baik sekali dia. Kita lagi minum Lihat, kopi Kita guys. lihat belajar guys. Orang di kampung dengan motivasi ketulusan, tidak ada kepentingan. Mereka memberi. baik sekali. Kita datang loh, baru kali ini saya ada di tempat ini. Ini di hadir. kampung apa ya nih? Masih di kampung apa ya namanya? Kali apa danau apa ini Pak? Rawabinong. Rawabinong. Danaunya Rawabinong. Oh situ Cibinong. Oh iya situ Cibinong itu artinya danau, danau. Danau ya. Jadi kita udah dapat keluarga yang baru lagi di sini. Ini dapat ini. Saudara lihat, ya. Keren. Ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kebersamaan dan kekeluargaan itu adalah sangat penting. Jadi suka-sukamu Tuhan dimanapun berada, Tuhan tolong bisa ketemu. Kita tadinya cuma mau bikin khotbah di daerah sini, tapi diorang udah dengar, terus diorang kasih ikan 1 kilo hari gini gratisan. Nggak mungkin gratis. Puji Tuhan nih, ikannya nih masih ada yang hidup. Langsung Ini kenapa si ditangkap. adik juga bawa? Wow. Terima kasih sayang. Wah, Terima makasih kasih Dede. Dede. Wah, Nanti sudah, dibawa. guys, Nih, aduh, terharu deh. Sangat-sangat terharu. Aduh, ini ada di di kampung apanya? Oh, ini kayaknya situ Rawabinong. Wah, dapat lagi. Wih, keren. Aja terima kasih. Ini guys. Wah, saya masukin dulu di tas. Tuh, ini jarahannya. Ini ikan ikan yang dikasih ke masyarakat sekitar. Ini, wih, keren nih, masih hidup guys. Kita semua pulang ini guys. Kita sudah ingat semua kasih sama ini. Masih hidup ya. Nih tunggu. Nih. Hidup kan? Gak percaya kan masih hidup? Apa aja bumi? Apa dia terbang? Dia terbang. Dia keluar. Ini guys. Nih masih hidup. Ini Bu, berapa semua Bu? Ngopi semua. Dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan berbagi dengan bapak-bapak yang ada. Ini kami dikasih ikan. Nah ikan ini ditangkap dengan tangan ya Pak ya. Wow, mantap. Jadi tanpa alat jadi ya udah jadi keluarga di sini ya. Kita sama-sama Pak. Boleh dada dulu Pak. Sampai jumpa. Kalau mau cari ikan saya harus ke sini. Wah, mantap. Mantap. Ini Bapak lagi tangkap ikan pakai tangan loh, keren. Ini pakai tangan. Ya, sudah. Aduh, hebat ya. Ntar gampang, Pak. Ngopi-ngopi dulu, Pak. Lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan, berbagi dengan keluarga kita, dengan siapapun. Dengan ibu siapa Bu? Hah?
Maunta, Bu Maunta, saya Pastor Aldi ingin berbagi hanya ini Bu, dengan istri saya, ya, dengan apa yang ada Bu. Kami hanya bisa berdoa Ibu diberi kesehatan, Ibu bisa berguna dengan apa yang ada. Saya percaya Ibu tetap kuat ya Bu. Ya itu Bu, ada pesan buat kami, doa buat Ibu, buat kami. Ya, didoain nama ibu sing sehat, sing buru-buru naik haji. Amin. Kalau saya Nasrani Bu, Iya. tapi sama-sama kita, Ibu juga saya berdoa supaya naik haji juga, Iya, amin. haji ya, supaya semua kita sehat kuat ya. Sehat, kuat. Boleh dadah Bu, Dadah. dadah, Tuhan berkati. Ya, Ibu. Dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan berbagi dengan apa yang bisa kami bagi bersama saya Pastor Di dengan Ibu siapa? Nama Ibu siapa? Sana. Bu Sana, saya ingin berbagi dengan apa yang ada, dengan beras dan ada uang sedikit Bu ya. Ya. Ya biar bisa jajan, bisa berguna buat Ibu, dan saya berdoa Ibu diberi kesehatan, kekuatan, percaya bahwa hidup kita semua ada dalam tangan Amin. Tuhan. Yang pertama kita harus bersyukur, tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sumber berkat ya Bu ya. Amin. Boleh Ibu ada pesan buat kami? Ya, apa Ibu mau ngomong? Ada 1-2 kata? Sayanya Bapak sing sehat, sing ditambah rezekinanya. Amin. Amin. Amun kaharep-harep sing barokah. Haleluya. Usaha naon wae ge sing kapanggih nu lancar nu piridho ku Allah. Iya Ibu. Oke, makasih ya Bu. Boleh dadah Bu. Dadah. Ya. Sampai jumpa dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan berbagi. Lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan berbagi dengan keluarga kita, dengan siapapun. Dengan Ibu siapa Bu? Hah? Maunta, Bu Maunta, saya Pastor Aldi ingin berbagi hanya ini Bu, dengan istri saya, ya, dengan apa yang ada Bu. Kami hanya bisa berdoa Ibu diberi kesehatan, Ibu bisa berguna dengan apa yang ada. Saya percaya Ibu tetap kuat ya Bu. Ya itu Bu, ada pesan buat kami, doa buat Ibu, buat kami. Ya, didoain nama ibu sing sehat, sing buru-buru naik haji. Amin. Kalau saya Nasrani Bu, Iya. tapi sama-sama kita, Ibu juga saya berdoa supaya naik haji juga, Iya, amin. haji ya, supaya semua kita sehat kuat ya. Sehat, kuat. Boleh dadah Bu, Dadah. dadah, Tuhan berkati. Ya, Ibu. Ya, di Tuhan, salam suka-sukamu Tuhan dimanapun berada. Seperti ini saya harus selain berbagi dengan Tuhan, dan hari ini saya harus berbagi dengan jemaat Tuhan percayakan hari dari satu tempat. Ini kami lagi di jalan. Ini kami lagi di jalan masuk gang saudara ya. Masih tetap sukacita melayani Tuhan. Dan kita percaya apapun yang kita kerjakan Tuhan. Wow. Di area ini guys. Hai. Halo. Permisi. Permisi. Sini dek. Ya, kita turun dulu ya Kita guys. turun dulu guys. Oh, ay. Oh jalannya. Oh. Oh, ada mobil, ada mobil. It's. Hai. Kita masuk daerah sini aja. Saudara, ini Iya. Lihat ada nggak orangnya ya? di sini di rumah apa? Nggak tahu daerah mana. Daerah mana? Ini daerah. Iya. Tuhan.